Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama kami kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami kembali memberikan materi perkuliahan kepada teman-teman semua. Nah, materi kali ini berbeda dengan topik sebelumnya tapi masih berkaitan juga. Sebelum lanjut ke materi, kita akan sedikit memperkenalkan terlebih dahulu kembali terkait dengan anggota di kelompok kami. Di mana saya sendiri, Fathur Al-Pradani, ada rekan saya, Otri Ajeli, ada Ferisa Wulandari, ada Aisyah Cinta Milda, dan juga ada Adita Lestari. Baiklah teman-teman semua, tanpa berpanjang-panjang, langsung saja kita lihat apa materi kita pada hari ini. Oke, jadi teman-teman, kita hari ini akan mempresentasikan atau akan memberikan materi terkait dengan strategi komunikasi pemasaran agribisnis secara offline. Oke, langsung saja untuk hal tersebut. Materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Dita Lestari. Kepada Dita, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari komunikasi pemasaran. Nah, menurut beberapa ahli komunikasi pemasaran itu eh, ada berbagai macam pengertian. Nah, yang pertama itu menurut Clarence Sim pada tahun 2003 menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran merupakan aspek penting serta penentu dalam suksesnya pemasaran. Selanjutnya ialah kegiatan yang bertujuan dalam pengambilan keputusan serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan. Nah, selanjutnya menurut Magdalena Asmajasari pada tahun 1997 mengidentifikasikan bahwasannya komunikasi pemasaran ialah pertukaran informasi antara pihak atau lembaga dengan cara mendengarkan, bereaksi, dan berbicara sampai tercipta hubungan pertukaran serta bersifat membujuk dan negosiasi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, di mana mereka mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen serta memberitahu kepada konsumen alasan mengapa produk itu digunakan. Selanjutnya, komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan mencitrakan merek mereka dengan orang, tempat, pengalaman, serta perasaan agar mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai saham. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi pemasaran merupakan seni menjual produk atau jasa antara penjual dan pembeli dengan suatu proses menginformasikan yang bersifat membujuk agar terciptanya pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain yang dapat memuaskan tujuan individu maupun tujuan dari kelompok. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Dita yang telah menyampaikan materi tadi tentang komunikasi pemasaran secara definisinya ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan tentang ruang lingkup komunikasi pemasaran. Nah, kali ini akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Otri. Kepada Otri, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya, materi tentang ruang lingkup komunikasi pemasaran. Yang pertama, komunikasi pemasaran internal. Di dalam komunikasi pemasaran internal ini ada 4 poin. Yang pertama, manajemen pemasaran jarang memiliki jalur otoritas dalam sebuah perusahaan. Karena pelaku pemasaran atau marketer dalam rangka untuk mencapai hasil lebih baik dengan cara mengutamakan unsur persuasif bukan pemerintah. Nah, yang kedua, banyak aktivitas pemasaran digunakan sebagai kunci informasi yang mencerminkan bagaimana seharusnya perusahaan melakukan tindakan dan strategi. Informasi dari komunikasi pelanggan itu dapat dilakukan melalui rekaman database pelanggan berupa nama pelanggan, alamat, email, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga,
Manajemen pemasaran akan mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyediaan data pasar untuk penyusutan perencanaan strategi dari analisis kondisi saat ini. Yang terakhir, yang keempat, komunikasi internal memainkan peran yang sangat penting dalam memotivasi performa staf yang berefek langsung kepada kualitas. Untuk ruang lingkup yang kedua, komunikasi pemasaran eksternal juga terdapat 4 poin. Yang pertama, sarana komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pelaku bisnis kepada pelanggan atau customer dengan sarana saluran satu arah. Maka diperlukan feedback dari pasar yang dikirim oleh pelanggan sebagai respon terhadap perusahaan. Yang kedua, riset pasar digunakan sebagai kunci dalam penyusunan program strategi pemasaran eksternal. Yang ketiga, program komunikasi pemasaran eksternal terkontrol oleh seorang pemimpin atau manajer marketing, promosi, dan periklanan. Akan lebih bagus apabila ada program hubungan komunitas dengan khalayak. Yang terakhir, yang keempat, program eksternal yang terkontrol akan lebih berpotensi dalam menciptakan gambaran dan citra produk yang lebih baik, serta akan mengarah kepada bentuk komunikasi dan bentuk komunikasi intended dan unintended yang terrelasi dalam keperluan pengarahan sikap beli pelanggan. Baik, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Otri yang telah menyampaikan materi tadi tentang ruang lingkup komunikasi pemasaran. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas terkait dengan bauran promosi yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, jadi bauran promosi ini menurut Dan Mesta dan juga Irawan pada tahun 2000, di mana mereka mendefinisikan bauran promosi adalah sebagai berikut, yaitu kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel perikanan, personal selling, dan alat promosi lainnya yang semua direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Nah, jadi bauran promosi ini dapat kita pahami lebih baik dengan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu merupakan kumpulan semua variabel promosi dan juga menciptakan pemeliharaan dan meningkatkan permintaan. Untuk poin pertama, kumpulan semua variabel promosi ini artinya adalah merupakan kombinasi promosi yang menggabungkan semua alat, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam usaha untuk menyampaikan pesannya ke pasar sasaran. Kemudian yang kedua, menciptakan, memelihara, dan meningkatkan permintaan. Tujuan utama mengembangkan kombinasi promosi adalah untuk membuat audiens target mengetahui penawaran dan mempengaruhi mereka untuk membeli penawaran bisnis menggunakan variabel promosi. Selanjutnya, kita perlu mengetahui juga tentang sebuah merek atau penawaran biasanya dipromosikan menggunakan 3 media utama. Yang pertama adalah media yang dimiliki, kemudian media berbayar, dan juga media yang diperoleh. Apa bedanya? Pertama, media yang dimiliki ini merupakan mengacu pada penggunaan saluran milik bisnis atau mempromosikan merek atau penawaran. Misalnya menggunakan situs web perusahaan, profil media sosial, atau email untuk mengkomunikasikan penawaran merek kepada audiens. Ini cenderung lebih kepada milik pribadi ataupun yang memang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian ada media berbayar. Nah, ini melibatkan penggunaan saluran berbayar seperti periklanan, penggunaan influencer, dan public figure lainnya untuk mempromosikan penawaran merek perusahaan. Kemudian juga media yang diperoleh. Nah, ini merupakan salah satu promosi menggunakan pihak ketiga seperti saluran berita, rumah media, percetakan, pelanggan, pemberi pengaruh, dan lain sebagainya yang dilakukan secara sukarela tanpa dibayar, berbeda dengan poin kedua tadi yaitu media berbayar. Nah, jadi ada komponen-komponen dalam promotional mix, ada pertama periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, acara dan pengalaman, promosi penjualan, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan juga penjualan secara personal. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan atau memberitahu kepada teman tentang pemasaran offline. Nah, yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Aisyalin kepada Aca, saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran offline. Pemasaran offline adalah proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung yang di mana produsen dan konsumen bertemu dalam satu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual beli. Pemasaran offline membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan pemasaran online. Pemasaran offline membutuhkan kehadiran fisik sales yang berasal dari produsen atau media fisik untuk publikasi. Sales melakukan penawaran atau mempresentasikan produk secara langsung dijual kepada calon konsumen. Pemasaran offline membutuhkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk menawarkan produk. Contoh pemasaran offline ini yaitu melakukan penjualan di toko dan menggunakan brosur atau baliho. Selanjutnya itu ada manfaat pemasaran offline. Manfaat pemasaran offline bagi pembeli, yang pertama, pembeli dapat melihat secara langsung produk yang ditawarkan. Yang kedua, menjalin hubungan sosial yang intens. Yang ketiga, kepuasan dalam mengambil keputusan. Manfaat pemasaran offline bagi penjualnya yaitu yang pertama, pembentukan hubungan dengan konsumen, menyesuaikan penawaran, dan mendapatkan respon yang lebih tinggi. Jenis-jenis pemasaran offline yang pertama, jenis-jenis pemasaran offline yang masih efektif sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan televisi, radio, surat kabar, pemasangan iklan dengan papan reklame masih banyak dijumpai di jalan-jalan. Yang terakhir, iklan offline seperti membuat poster dan brosur. Kelebihan dan kekurangan dari pemasaran offline ini, yang pertama itu ada kelebihannya, tidak mempunyai pesaing tingkat global. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, penawaran produk kuat karena representasinya dilakukan oleh sales secara langsung. Sedangkan kelemahan dari pemasaran offline yang pertama, keterbatasan dalam melakukan pemasaran karena sasarannya tidak luas. Yang kedua, memerlukan biaya yang diperlukan sangat mahal. Yang ketiga, pengawasan penjual bisa dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang banyak. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Acat penyampaian presentasinya. Nah, selanjutnya teman-teman kita beralih kepada strategi komunikasi pemasaran offline yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Ferisa Wulandari. Kepada Wulan saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi terdapat beberapa strategi dalam komunikasi pemasaran offline. Yang pertama itu ada networking. Networking itu akan memperluas jaringan profesional melalui pertemuan langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa komunitas bisnis karena akan berpeluang mempertemukan kita dengan orang-orang yang bisa dijadikan partner. Yang kedua itu ada buzzer contact. Buzzer sendiri merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam strategi komunikasi offline ini, buzzer bisa dilakukan untuk mempromosikan suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu ada business card. Business card ini memiliki peran yang penting dalam melakukan pemasaran offline. Biasanya bisa dilakukan dengan memberikan kartu nama yang berisi informasi kontak dari perusahaan kepada calon pelanggan atau mitra bisnis. Selanjutnya ada mass media contact. Strategi komunikasi dengan media massa ini bisa dilakukan dengan menulis artikel tentang bisnis atau mengiklankan produk Anda melalui media massa. Bentuk promosi publisitas dapat dipilih dan disesuaikan. Selanjutnya itu ada event. Strategi ini bisa dilakukan dengan mengadakan acara atau kegiatan yang berkaitan dengan produk atau layanan untuk menarik perhatian calon pelanggan. Selain acara juga bisa dilakukan dengan membuat pameran. Selanjutnya tuh ada brosur. Brosur ini merupakan pamflet yang berisi informasi tentang produk, di mana dengan membagikan brosur ini dapat meningkatkan strategi komunikasi pemasaran, di mana pemasar bisa melakukan informasi produk kepada calon konsumen secara langsung. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih kepada Wulan atas presentasinya. Jadi teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami tentang strategi komunikasi pemasaran secara offline. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan materi kuliah pada hari ini dan juga kami minta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.